Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali lagi Tuhan, kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh memahaminya, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 19 Desember 2023 dengan judul Kesaksian tentang Kesetiaan Mordekai. Hidup di tanah asing, cepat atau lambat, Mordekai dan Ester kemungkinan besar akan menghadapi masalah jika mereka tetap setia kepada Allah. Pastinya ini yang menjadi kasusnya Mordekai. Kita boleh membaca Ester 3 ayat 1 sampai 15. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasuerus. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni Kenadar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya pada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu juga, bangsa itu kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut lisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka.
Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam besaran Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Apakah yang terjadi di sini dan mengapa? Dalam Ester 3 kita belajar bahwa Raja Ahasweros mengaruniakan kehormatan kepada Haman dan memberikan kepadanya sebuah posisi yang tinggi dan penuh dengan kekuasaan. Setiap orang diperintahkan untuk bersujud di hadapan Haman. Tetapi kita baca, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Dalam Ester 3 ayat 2. Kitab suci tidak memberikan alasan mengapa Mordekai tidak berlutut di hadapan orang ini. Tetapi kita tahu alasannya. Dia adalah seorang Yahudi yang setia. Mordekai tidak mau memberi penghormatan kepada seorang keturunan Agag, orang Amalek, musuh dari bangsanya sejak mereka keluar dari Mesir. Kita bisa baca Ulangan 25 ayat yang ke-19. Bagaimanakah mungkin seorang Yahudi yang setia berlutut di hadapan seorang Amalek? Atau dalam hal ini menyembah seorang selain daripada Tuhan? Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Kita bisa baca Ester 3 ayat 3. Walaupun kita tidak tahu secara rinci bagaimana responsnya, ayat selanjutnya mengatakan bahwa setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ester 3 ayat 4. Tentu saja dengan respon seperti itu, Mordekai mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang penyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia tidak bisa menyembah manusia yang berdosa siapapun itu. Tidak diragukan lagi, Mordekai dalam taraf tertentu sanggup untuk bersaksi tentang imannya, yaitu satu iman yang dianutnya dengan sangat kuat sehingga itu membahayakan dirinya sendiri, tetapi sayangnya membahayakan juga orang lain. Dari Daniel dan kawan-kawannya dan Mordekai, sebuah sinar terang bersinar di antara kegelapan moral dari istana kerajaan Babel. Ellen G. White, Advent Review and Herald, Sabat 13 Mei 1884. Ketika Haman ingin membinasakan orang Yahudi, gambarannya tentang mereka adalah ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ester 3 ayat 8. Satu bangsa yang kebiasaannya berbeda dan tidak menuruti hukum-hukum raja. Sungguh satu resep yang sempurna untuk mendapatkan penganiayaan. Apa saja cara-cara bahkan untuk saat ini ketika kita bisa diuji sama seperti Mordekai? Bagaimanakah kita menanggapinya? Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk tokoh Mordekai, di mana dia mau bersaksi untuk tidak sujud kepada manusia, tetapi dia mau untuk bersujud hanya kepada Tuhan yang hidup. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga mau untuk hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati.